nikmat perjumpaan di dunia sebelum perjumpaan di surganya Allah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak hanya mengumpulkan kita di dunia, akan tapi Allah mengumpulkan kita kelak di surganya Allah. Walaupun saya adalah hamba yang hina, hamba yang berlumuran dengan dosa, kekurangan, dan penuh dengan kesalahan, akan tetapi seorang hamba yang seperti kita berhak untuk berandai-andai nanti di surga kelak kita bersama Rasulullah SAW. Berandai-andai Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabatnya, kita yang membawakan air minum untuk Rasulullah. Walaupun tentu kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat jauh sekali dari kata pantas untuk mendekat kepada Rasul, tapi setidaknya hamba yang hina ini berhak untuk berandai-andai membawakan air minum untuk Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memegang pundak kita dan berkata, apa kabar kamu? Bagaimana orang tua kamu? Bagaimana keluarga kamu? Bagaimana anak-anak kamu? Wahai fulan, Rasulullah bertanya kepada kita, bagaimana rasanya masuk surga? Apa kesan dan pesanmu? Lalu Rasulullah SAW berkata kepada kita, wahai fulan, kamu lihat sebelahku Abu Bakar, Umar. Sebelumnya kamu senantiasa mendengar nama mereka. Sekarang Abu Bakar dan Umar inilah orangnya, Uthman dan Ali ini orangnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya cinta kita kepada beliau, kita mampu mendekati beliau. Walaupun kalau seandainya Rasulullah SAW ada, tentu mungkin kita akan bersembunyi di tempat yang jauh, karena Rasulullah SAW sampai kepada beliau amaliyah kita. Fasayarallahu amalakum, fasayarallah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat, wa rasuluh, dan Rasulnya juga akan melihat. Artinya apapun yang kita lakukan, bahkan dalam Sahih Rasulullah SAW katakan, uridat alayya amalu ummati, sampai kepadaku amal ya umatku. Alhasil Rasulullah SAW tahu apa yang kita pernah lakukan secara meluas di hadapan khalayak ramai atau ketika kita sendirian. Rasulullah tahu, karena sampai kepada Rasulullah SAW amaliyah kita. Tentu orang yang seperti saya atau seperti kita, ketika berhadapan dengan Rasul, tentu kita akan bersembunyi. Kalau bertemu dengan kiai, kita dalam keadaan merasa bersalah saja, kita akan menjauh. Bayangkan kepada sosok insan yang mengetahui seluk-beluk kita. Tapi setidaknya hamba yang hina berhak untuk berandai-andai, ya Rasulullah, walaupun kami banyak dosa, namun kami memiliki harapan cinta kami diterima. Setiap malam kami membaca maulid kepadamu, setiap malam kami membaca biografimu, duduk di sini beramai-ramai, menunggu waktu yang lama, datangnya seorang guru, datangnya seorang habib atau seorang guru atau seorang kiai, datang dari tempat yang jauh, dalam keadaan yang mungkin kurang sehat, kurang afiat, akan tetapi kita bersama-sama berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW hadir dalam hati kita. Ini adalah kebanggaan, dan ini adalah nikmat kita warga Nahdliyin, karena kita memiliki bukan sekedar ilmu dan dalil, akan tapi kita menambahkan daripada ilmu dan dalil adanya zauq, perasaan. Ilmu perasaan ini tidak dimiliki oleh sembarang orang, karena sebagian orang penyembah kepada teks. Selagi ada dalam Al-Quran, selagi dalam hadis, mereka akan beriman. Akan tapi mereka tidak faham bahwa sesungguhnya keilmuan itu perlu kepada zauq, perasaan. Contohnya, seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ketika ditanya, man asan, siapa yang lebih tua? Man akbar? Ya Al-Abbas, wahai Abbas, siapa yang lebih besar? Anta au Rasulullah, engkau atau Rasulullah? Kalau secara ilmiah, dengan data-data yang ada, beliau berhak untuk mengatakan saya lebih besar dari Rasulullah 2 tahun, karena beliau 2 tahun lahir sebelum Rasulullah SAW. Berhak atau tidak?
berhak. Akan tetapi orang seperti beliau ini mengajarkan kepada kita, ilmu itu tidak melulu-melulu dengan data, dengan apa yang ada. Akan tetapi adzauq, perasaan adalah ilmu yang mahal. Beliau menjawab ketika ditanya, man akbar anta wa Rasulullah? Jawaban beliau, huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu bi sanatain. Apa kata Al-Abbas? Rasulullah lebih besar dari saya, tapi saya lahir 2 tahun sebelum Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad.